wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk hadir di sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita mulai sesi konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dari teman-teman semua, siapa yang ingin memimpin doa? Oke, pada Sabrina silakan. Baiklah, untuk teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Sabrina karena telah memimpin doa. Di sini teman-teman udah saling kenal belum? Udah. Udah saling kenal berarti ya. Untuk lebih akrab lagi, di sini kita perkenalan kembali. Perkenalannya itu berisi tentang nama dan hobi dari teman-teman semua. Di sini dimulai dari saya sendiri sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Mutri Handayani. Untuk hobi sendiri, saya hobi membaca dan memasak. Untuk di sebelah kanan Saya Salsa Dini. Hobi saya berenang. Nama saya Novita Adelia. Hobi saya nonton film. Oke. Nama saya Sabrina Supainasari. Hobi saya menggambar. Oke, Nama saya Rati Ramadana Suryana, hobi saya menari. menarik ya. Karena di sini udah saling kenal, di sini saya ingin nanya, teman-teman udah tahu nggak sih apa itu konseling kelompok? Belum tahu ya. Jadi konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan konselor ataupun guru BK dalam bentuk kelompok gitu. Untuk menyelesaikan masalah dari masing-masing teman-teman semua. Itu masalahnya nanti diselesaikan secara pribadi tanpa ada yang tahu kecuali teman-teman yang ada di lingkungan kelompok ini. Untuk tujuannya sendiri itu untuk membantu menyelesaikan masalah pribadi sekolah atau ya intinya masalah-masalah dari teman-teman semua. Nanti untuk caranya masing-masing dari teman-teman menjelaskan masalah dari teman-teman itu apa. Contohnya dari Ratih itu masalahnya apa. Dalam proses konseling itu sendiri itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan dan kesukarelaan. Dalam masuk ke kerahasiaan sendiri di sini dalam sesi konseling kelompok di sini teman-teman semua merahasiakan masalah yang diceritakan dari masing-masing temannya. Nah, untuk asas keterbukaan di sini teman-teman boleh menceritakan apapun itu masalah dari teman-teman semua. Untuk asas kesukarelaan sendiri di sini teman-teman datang ke sini atas paksaan atau keinginan pribadi. Keinginan pribadi. Keinginan pribadi ya. Untuk waktu pelaksanaan dari konseling kelompok sendiri di sini kita waktunya 30 menit. Sebelum kita memulai sesi konseling kelompok, di sini ada ikrar janji sesuai dari karena ada asas ketiga asas yang udah dijelaskan tadi. Jadi di sini saya meminta teman-teman untuk mengikuti saya untuk mengucapkan ikrar janji. Jadi diikutin ya teman-teman semua. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak lanjut atau tidak layak diketahui orang lain. Oke. Untuk selanjutnya yaitu di sini teman-teman menceritakan
permasalahan dari masing-masing dari teman-teman semua. Ini mau dimulai dari siapa dulu nih mau ceritakan? Nanti lanjut ya siapa, nanti baru kita pilih masalah siapa yang mau diselesaikan. Untuk Salsa dipersilakan. Saya tuh punya kawan ya Bu, kawan saya ini kayak nggak terima kalau saya tuh punya kawan baru. Jadi kayak kalau misalkan kawan saya ini lihat kayak saya main sama kawan baru terus, kayak dia tuh kayak sinis ngeliat saya itu tuh. Nah terus kadang kalau misalkan dia mau ngerjain kerjaan gitu, misalkan saya yang ngajak tapi dia tuh banyak alasan, kemudian dia yang ngajak saya tuh kayak mau aja gitu. Nah terus kadang kalau kawan-kawan kuliah saya main ke rumah, kadang dia tuh ngomong mainnya sama anak kuliah terus, nggak pernah kayak main sama gua gitu-gitu. Gitu aja sih. Oke, selanjutnya Oke, gini Bu. Jadi saya tuh merasa insecure sama gak suka sama adik perempuan saya karena kayak lebih sering dibanding-bandingin gitu, karena kayak dibilang cantikan adiknya gitu, kayak pinteran adiknya, rajinan adiknya gitu. Terus kayak kadang tuh nggak suka juga sama mulut-mulut saudara yang kayak asal ngomong gitu, padahal kan nggak tiap hari ngelihat kegiatan saya gitu Bu. Jadi kayak kadang kayak suka sakit hati aja gitu kalau digituin. Kalau saya itu susah tidur, kadang tuh udah tips-tips lihat di YouTube tapi tetap aja susah tidur gitu, jadi kayak insomnia gitu, minta solusinya gitu. Kalau saya sih kayak cuma sharing-sharing aja Bu, kayak saya mau mendapatkan pendapat gitu dari teman-teman. Gimana sih kalau kita kuliah sambil menikah itu enaknya tuh gimana gitu, biar bisa kita meluangkan waktu setelah kita menikah dan meluangkan waktu kita untuk kuliah gitu aja sih Bu. Terima kasih teman-teman semua telah menyampaikan masalahnya. Jadi di sesi konseling ini masalah siapa dulu nih yang mau diselesaikan? Menurut pendapat dari teman-teman dulu, siapa? Salsa boleh mau? Oke, untuk Salsa bisa diceritakan kembali tadi masalahnya gimana? Saya ini kan punya kawan, tapi kawan saya nggak suka kalau misalkan kawan saya ini mainnya kayak sama anak kuliahan gitu. Kadang kan dia kalau misalkan kawan-kawan saya itu ke rumah gitu, kadang kan dia tuh kayak ngomong, kalau misalkan dia udah pulang dia tuh ngomong gini, lu nih mainnya sama anak kuliahan terus, gak pernah main sama gua gitu. Kadang kan saya ini ngajak dia, terus dia tuh ada alasan aja. Misalkan kalau dia yang ngajak saya tuh, saya mau terus gitu. Kadang kan dia tuh ngeluh gitu, kenapa nggak pernah main sama gua gitu. Seperti kecemburuan sosial ya. Oke. Dari cerita dari Salsa tadi masalahnya, pendapat dari siapa dulu yang mau ngasih pendapat untuk Salsa? Ayo Bu. Oke. Kan tadi Salsa itu nanya, intinya masalah itu dia tuh kecemburuan sosial gitu kan. Salsa ini pernah nanya nggak sih sama temennya itu kenapa gitu dia bisa bersikap kayak gitu, sedangkan Salsa ini kan kalau main ya ayo aja gitu kan, selalu barengan juga, tapi kenapa si temannya Salsa ini bisa gitu menimbulkan kecemburuan sosial gitu. Oke. Kalau yang lain, oke, Novita. Ya, seharusnya kayak bisa sih diomongin berdua gitu, kayak dijelasin kayak kenapa lebih sering main sama teman kuliah, karena kan kita tiap hari ada kelas gitu kan, terus bakal tiap hari juga ketemu gitu. Jadi mungkin dia nggak ngerti gitu kalau teman kamu tuh bukan dia doang, banyak gitu. Dari Sabrina? Baik, kalau saya pribadi sih benar sih, yang paling utama itu komunikasi ke dianya gitu. Harus tahu dulu, mesti dia harus paham gitu kegiatan Salsa tuh sekarang udah kuliah gitu. Jadi nggak perlu ada cemburu-cemburuan gitu. Oke, berarti kalau dari pendapat teman-teman intinya komunikasi ya yang penting, saling memahami satu sama lain. Nah, kalau untuk dari Salsa sendiri, ada nggak cara buat ngatasin masalahnya itu menurut Salsa gimana dari Salsa sendiri? Kalau saya sih, kalau komunikasi nih ya, pasti komunikasi. Kalau misalnya emang saya mau kuliah gitu, kalau misalnya dia ngajak main gini, terus saya bilang saya ini kuliah gitu, saya ini ngasih jadwal saya ke dia gitu loh, kayak
selalu ngomong kalau emang mau kuliah, kalau misalnya dia ngajak main tuh kuliah gitu. Kalau mau kuliah itu pulang jam 11, kadang kan pulang jam 2 gitu, tergantung jadwalnya gitu. Udah dikasih pengertian berarti ya, udah dikasih tahu. Tapi di sini karena temannya mungkin ya, karena rasa cemburunya tadi tinggi. Sebenarnya ya kalau untuk masalah teman yang seperti ini, bisa sih dengan cara ya didiamkan dulu nggak apa-apa sebenarnya, nggak usah digubris dulu nggak apa-apa ya, karena kita juga butuh kayak butuh lingkup baru, karena kan kita juga butuh suasana baru, teman yang baru, karena namanya ini kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan kampus, otomatis kita bakalan mendapatkan teman yang baru. Gak mesti kita harus berteman dengan yang itu aja. Kita butuh orang-orang baru, membangun jaringan sosial yang baru kan. Untuk dari teman-teman sendiri ada lagi nggak pendapat? Cukup sih kok dari saya. Oke, dari Salsa sendiri nih, dari pendapat teman-temannya tadi, dari Salsa sendiri apa yang Salsa ambil? Ya karena saya itu ya komunikasi juga Bu, kayak kawan-kawan bilang gitu-gitu, tapi dia tetap kayak karena saya itu mainnya sama dia orang gitu, terus bingung juga kan mau gimana lagi caranya gitu. Keras ya, orangnya keras kepala itu sebetulnya. Pengennya tuh dia kalau Salsa main ya sama dia aja, yang lain. Susah sih, benar-benar harus kasih pemahaman, benar-benar ya pemahaman lebih intens sih ke dia. Tapi kalau dia nggak mau ini dikasih pemahaman, tetap ngeyel, tetap ada kecemburuan sosial, nggak apa-apa, dijauhin ya, nggak apa-apa teman-teman yang seperti itu nggak apa-apa dijauhin, karena kita berhak milih, karena kita kan berhak memilih teman yang baik, memilih sahabat yang baik. Intinya kan hidup ini ada pilihan, tergantung dari Salsa sendiri nih. Salsa tetap mau berteman sama dia atau dia teman yang baru. Tapi kan dia tuh kayak sering banget itu loh buat tiba-tiba kayak rumah gitu main gitu, tanpa ada saya juga dia pasti di rumah gitu. Oke. Untuk dari temannya sendiri tuh udah berteman berapa lama? TK berarti teman kecil ya. Kalau untuk teman kita emang kadang agak susah ya. Iya, susah kalau untuk teman kita, apalagi udah sering bareng-bareng, ngapain itu kan bareng-bareng. Dari Salsa sendiri berarti dari pendapat teman terus masukan tadi belum menemukan ini ya, titik penyelesaian kayak gimana, masih bingung. Kan tadi kalau dari pendapat saya gak apa-apa dibicarakan. Kalau misalnya dia nggak mau mendengarkan penjelasan dari Salsa, ya Salsa menjaga jarak, menjauh nggak apa-apa, menjauh, karena kan kita berhak memilih. Itu sih dari Salsa sendiri, siap nggak untuk menjauh terlebih dahulu, terus memilih. Ini kan kita bisa memilih dia berteman yang baik apa enggak, dia hanya butuh Salsa pada saat dia susah aja apa enggak, kan kita bisa menilai, bisa melihat. Untuk dari Salsa sendiri nih, apa sih yang bakal Salsa lakukan setelah selesai sesi konseling ini? Saya akan memberi pemahaman kepada dengan kawan saya, dengan keadaan saya sendiri. Oke, dikasih pemahaman ya. Karena pemahaman juga perlu komunikasi ya, pemahaman dan komunikasi antara Salsa dan temennya. Di sini ya kita sudah berbicarakannya udah panjang banget ya, yang dibahas sudah panjang kali lebar, membahas tentang masalah Salsa dengan temannya yang tidak mau mengerti atau ada pencemburuan sosial. Mungkin sesi konseling kita cukupkan sampai di sini. Karena untuk satu masalah alhamdulillah ya udah bisa terselesaikan. Salsa sendiri udah bisa menemukan dia bakal ngapain nanti setelah selesai sesi konseling ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi konseling kelompok ini, saya
saya ingin bertanya pada teman-teman tentang kesan-kesannya selama sesi konseling kelompok ini apa? Ini dimulai dari siapa dulu nih yang mau memberikan kesan? Ada Sabrina? Kesan saya di sini sangat happy banget karena bisa sharing-sharing juga, terus mendapat ilmu juga gitu. Oke, siapa lagi? Oke, Novita. Dari sini saya juga dapat banyak pengalaman gitu sih, karena kayak bisa tahu kalau misalnya udah temenan lama, temenan dari kecil tuh belum tentu apa ya, apa namanya? Iya, kayak gitu, kayak banyak juga apa sih sifat teman-teman juga tuh banyak gitu. Nggak bakal kan tujuan lagi Iya, ya. iya, Oke. cukup sih. Jadi Rati, gimana? Kesan yang saya dapat dari konseling ini kayak banyak sekali yang kita ketahui, karena kan dari kehidupan sosial juga bisa berdampak untuk kita sendiri, bisa merugikan kita sendiri juga. Terus manfaat sekali dari konseling ini, kita jadi tahu kayak hal-hal yang perlu kita jauhi dan hal perlu yang kita dekatkan untuk diri kita sendiri gitu sih Bu kalau menurut saya. Oke, dari Salsa sendiri nih, kesannya dari sesi konseling kelompok ini gimana? Kalau kesan saya sih kesannya bermanfaat, terus juga pendapatnya juga untuk kelas itu cukup baik. Oke, baiklah teman-teman semua, apa yang diperoleh dari sesi konseling kelompok ini semoga teman-teman semua bermanfaat ya untuk kita semua, untuk teman-teman, terutama untuk saya sendiri. Mungkin harapan saya semoga pertemuan ini apa ya, kita bakal ketemu lagi di pembahasan dari konseling kelompok lagi. Mungkin dari pertemuan ini bakal ada perpisahan, jadi mari kita syukuri pertemuan kita pada hari ini. Kita bisa mengungkapkan masalah-masalah kita, bisa menyelesaikannya, mendapatkan kesan-kesan yang baik. Mungkin kita berdoa dari masing-masing aja ya. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Saya jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.